Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh, Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan presiden. Presiden karena tahu ibu sakit, ya, dia langsung ke ruangan ibu, di mana tidak ada kursi di depan kecuali di depan mejanya Ibu Mega. Lalu kemudian dikatakan, wah presiden diadili tidak sopan kayak anak SD. Kita sudah punya dua calon yang diputuskan oleh DPC. Tetapi kan kemudian Pak Jokowi meminta langsung kepada Ibu Megawati karena beliau ingin mencalonkan Gibran maju di Solo. Padahal kita sudah punya calon tuh, calon wali kota dan wakil wali kota. Bagaimana mungkin dia memilih mendukung orang, ya, walaupun secara tidak langsung dengan menempatkan anaknya di dalam kubu itu, ya. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Padahal seharusnya estafet kepemimpinan diberikan kepada mereka yang lebih segar, lebih punya tenaga, lebih punya visi. Bukan orang yang dia kalahkan dua kali dalam kontestasi pemilu. Presiden bisa netral tuh saya kira itu jauh panggang dari api. Karena jangankan dalam kontestasi politik seperti ini, di mana presiden yang sedang menjabat anaknya maju dalam kontestasi sebagai wakil presiden, pertaruhannya kan besar. Pertaruhan kehormatan, martabat, dan wibawa itu sangat besar. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan anaknya kalah? Ya, sebagai seorang ayah, itu tentu sangat-sangat tidak mungkin. kembali menjumpai Anda program Tribun News on Focus, Tribuners. Hari ini bersama dengan saya Nila Irda, kita masih membahas terkait dinamika politik di tanah air, yang mana statement terbaru ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang katanya begitu ya, politik di tanah air ini seperti drama Korea, seperti sinetron sejak beberapa waktu belakangan terakhir ini. Apakah memang benar seperti itu yang juga dirasakan oleh politikus-politikus di tanah air? Saat ini saya langsung tersambung bersama dengan politisi dari PDI Perjuangan, ada Bang Deddy Sitorus di sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Deddy, selamat datang dalam program saya. Apa kabar Bang Deddy? Kabar baik Mbak Nila, makasih sudah mengundang. Terima kasih juga saya sudah diluangkan waktunya Bang Deddy. Saya tahu pasti sedang sibuk sekali ini, tapi meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan saya. Saya mau langsung saja menodong pertanyaan pertama seperti ini, Bang. Benar tidak kalau dari Bang Deddy yang juga seorang politisi aktif di dunia politik tanah air, memang iya betul di dunia politik ini lagi banyak drama Koreanya. Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh, Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan presiden. Kita mulai dari drama 3 periode, hmm, drama penundaan pemilu, drama perpanjangan masa jabatan, ya. Lalu drama-drama pencalonan Mas Ganjar oleh Pak Jokowi. Lalu ada Gerasa Gerusu, ada Ojo ke Susu, ya. Itu kan semua drama-drama yang terjadi dalam pentas politik kita. Lalu bagaimana setelah Ganjar akhirnya ditunjuk oleh PDI Perjuangan, dramanya makin kenceng nih. Tiba-tiba Gibran jadi calon wakil presiden gitu kan. Lalu terjadilah keributan presiden dukung siapa, Prabowo atau Ganjar dan seterusnya. Dan ujungnya puncak dari drama itu adalah ditunjuknya keputusan MK terhadap perkara judicial review nomor 90. Itu kan puncak drama sebenarnya kan. Jadi itu drama terbesar tuh, tidak saja bagi Indonesia tapi juga di dunia, bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya diberhentikan oleh Mahkamah Kehormatan terbukti melakukan tindakan tidak etis yang berdampak pada putusan Mahkamah Konstitusi. Itu puncak dramanya. Jadi kalau sampai hari ini banyak drama terjadi, misalnya banyak pertanyaan seputar apakah Gibran masih di PDI Perjuangan, dipecat atau tidak, bagaimana Bobi dipecat atau tidak, bagaimana Kaisang 2 hari jadi ketua umum satu partai politik, itu kan drama semua itu. hmm. Dan drama-drama itu adalah drama yang ada di lingkungan presiden sendiri, lingkungan pemerintahan. Bagaimana drama soal misalnya baliho-baliho yang diorganisir oleh aparat keamanan, misalnya gitu kan. Kan drama juga tuh.
ya. Bagaimana banyak kelompok relawan bertumbuhan dukung calon A, misalnya begitu, dimobilisasi, dibiayai oleh kelompok tertentu, ya. Bahkan kami tengarai itu ada institusi negara juga di situ, ya itu drama. Jadi drama itu benar yang dibilang Pak Jokowi, Mhm. bahwa terlalu banyak drama Koreanya Republik ini, tapi itu semua berputar di lingkungan presiden sendiri. Berputar di lingkungan presiden sendiri, Bang Deddy mengatakan sutradaranya ya Presiden Jokowi. Artinya bisa saya katakan hadirnya Mas Gibran, Mas Bobi, kemudian putusan MK, sampai termasuk putusan MK-MK, ini juga aktor-aktornya juga sengaja dipilih seperti itu, Bang Deddy? Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu tidak salah kalau menurut saya. Karena kondisinya saat ini kan presiden itu begitu berkuasa, ya kekuasaan politik cukup besar di koalisi pendukung Gibran dari sisi parlemen, apa namanya, apapun mereka bisa lakukan, misalnya gitu ya. Lalu dari sisi kekuasaan politik, beliau panglima tertinggi, dia membawahi Polri dan semua lembaga-lembaga penting, ya tentu saja kalau orang berpendapat seperti itu, saya tidak akan berani membantah gitu, Mbak Nila. Mhm, mhm. Oke, justru dikatakan dramanya berasal dari lingkungan Presiden Joko Widodo sendiri. Bang Deddy ini, kan juga banyak yang kemudian muncul di publik terkait bagaimana urusan dengan Mas Gibran di PDIP belum selesai, ditambahkan kemarin Mas Bobi juga datang ke PDIP begitu ya, mengatakan ingin mendukung Pak Prabowo, namun tidak berkenan untuk dipecat atau tidak berkenan untuk keluar dari PDI Perjuangan. Silahkan Bang Deddy seperti apa melihat ini? Ya, aturan yang ada di PDI Perjuangan ketika seorang kader tidak lagi sejalan dengan garis yang diambil oleh partainya, oleh DPP partai, otomatis tentu tidak lagi menjadi anggota. Itu berlaku bagi semua. Mau dia rakyat biasa seperti saya, mau dia rakyat biasa seperti Pak Rudi Solo, Mhm. apalagi juga mau itu anak presiden atau mantu presiden ya berlaku sama, tidak ada perbedaan di kita. Berlaku sama artinya saat ini, setelah kemarin juga sudah dideklarasikan, Mas Bobi mengatakan mendukung Mas Gibran bersama dengan Prabowo Subianto. Ini dipecatkah kemudian Mas Bobi atau menunggu dikembalikan saja KTA-nya kalau dari PDIP, Bang Deddy? Ya, kan sama seperti dulu Gibran, kita beri Mhm. kesempatan untuk menjaga martabatnya. Ya, daripada dipecat, kembalikan saja KTA-nya, kan kita memberikan jalan keluar yang win-win solution. Ya, yang terhormat gitu, supaya tidak menjadi polemik di publik. Kita tidak mau ya menjadikan itu isu yang kemudian digunakan pihak untuk memukul kita. Makanya diberi kesempatan mengembalikan KTA gitu. Nah, itu kan cara kita menjaga kehormatan mereka. Nah, terpulang pada mereka mau mengambil kesempatan itu atau memilih jalan yang berbeda. Karena kan mau mereka nyalon atau apa itu kan hak mereka. Mau milih siapa itu hak mereka. Tetapi ketika itu bertentangan tidak sejalan dengan garis yang diambil oleh partai dan pimpinan partai, tentu mereka harus menerima konsekuensinya sebagaimana yang ada dalam peraturan organisasi di internal PDI Perjuangan. Sudah ada 2 kader kan artinya Bang Deddy, setelah Mas Gibran kemarin, sekarang kemudian Mas Bobi, sudah 2 orang begitu dan bahkan ini bukan sosok yang biasa saja, anak presiden dan juga mantu dari Presiden Joko Widodo. Apa tidak kemudian PDIP, mengubah cara, tidak kemudian mempersilahkan mengembalikan KTA, tapi mengambil sikap tegas karena yang kita tahu kan PDIP disiplin sekali Bang Deddy? Ya, kan kalau mereka kita sudah mendapatkan data, melihat fakta-fakta, bukti-bukti, tentu otomatis mereka akan kita keluarkan dari sistem database keanggotaan kita. Mhm. Ya, ini kan sudah zaman modern, bukan lagi waktunya untuk ngeprint pakai printer, itu kan merusak lingkungan, Mbak. Ya, jadi saya kira apalagi nanti kirim kurir, kurir pakai BBM. Nah, kan kita dukung Pak Jokowi lah, nggak usah apa namanya menambah persoalan lingkungan hidup kan gitu ya. Mhm. Tapi soal kapan diberikan nanti apa namanya administrasi formal nanti ada waktunya. Itu kan tidak harus terburu-buru ya, tetapi saya pastikan bahwa perlakuannya sama dengan yang lain.
Oke, artinya nanti di waktu yang lebih tepat akan dijatuhkan juga sanksi tegas kepada Mas Gibran dan juga Mas Bobi seperti itu ya, Bang Deddy. Ya, Artinya, de facto mereka begitu mengambil keputusan berbeda sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Ya, tapi kalau persoalan secari kertas itu nanti ada waktunya. Kita tidak mau menambah kegaduhan publik. Kita mau menjaga martabat mereka, gitu aja. Dan ini termasuk bagian dari statement Bang Deddy di awal, ini adalah bagian dari drama Korea yang juga sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi, seperti itu Bang? Iya, saya kira sama aja. Jadi presiden itu sebenarnya memetakan dengan baik kondisi republik kita. Bagaimana republik kita hari ini menjadi republik yang dikelola seperti sebuah film. Ya, cuma lucunya kan bikin film tapi berharap orang tidak tersentuh emosinya, tidak bawa perasaan. Ya nggak bisa lah orang nonton drama Korea nggak pakai perasaan, justru jualannya kan perasaan. Oke, ini kalau kita melihat sentimen publik juga, Bang Deddy, kan ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa sikap Presiden Jokowi yang seperti ini, atau mungkin saya ingin memulainya dengan Bang Deddy juga mengamini bahwa kondisi sekarang ini Presiden Jokowi sudah tidak menjalani hubungan baik dengan PDIP atau bahkan dengan Ketua Umum PDIP, Bu Megawati. Kalau hubungan baik, Mbak, ya, tidak pernah ada konflik di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi sendiri secara sadar memilih jalan yang berbeda dengan kita. Ya, jadi ibaratnya beliau dulu naik mobil sama kita mau ke Bandung, sekarang tiba-tiba dia lompat pindah bis untuk sampai ke Bandung itu kan. Jadi itu bukan konflik, tetapi kemudian sikap yang berbeda dan bisa dikatakan berlawanan gitu. Lalu tanda tanyanya adalah apa yang kemudian mendasari Presiden Jokowi berpindah naik bus lain untuk kemudian sama-sama sampai ke Bandung, Bang Deddy? Ya, yang sering kita tangkap dari orang-orang yang bertemu dengan beliau maupun dengan Pratikno ya, Mensesnek, bahwa beliau hakul yakin bisa menang bersama Prabowo, kan kira-kira seperti itu. Jadi ini soal menang-menangan, beliau mau berada di pihak yang menang. Yang kedua, mungkin beliau masih tetap ingin relevan sebagai kingmaker politik di Indonesia gitu ya. Jadi itu membuat beliau punya pandangan yang berbeda. Tapi itu pandangan saya pribadi. Kita melihatnya seperti itu. Soal apakah motivasinya yang paling dasar, ya hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Baik, terima kasih. Bang Deddy, ini yang juga muncul di publik. Saya ingin minta pendapat dari Bang Deddy. Ada beberapa video yang belakangan ini juga kemudian menjadi banyak komentar di publik begitu. Satu diantaranya adalah video Presiden Jokowi yang di sebuah acara PDIP dikatakan sebagai petugas partai dan bukan siapa-siapa oleh Bu Mega. Kemudian video yang kedua adalah momen di sebuah acara PDIP yang mana narasi yang beredar di publik adalah Bu Mega tidak mau disentuh tangannya atau dibantu oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi narasi hal semacam itu yang menjadi alasan-alasan kemudian merenggangnya hubungan antara Presiden dan Bu Mega ini, Bang Deddy komentarnya seperti apa? Ya, saya kira itu kan bagian dari operasi opini yang dilakukan oleh katakanlah pihak-pihak tertentu dan bisa jadi sepengetahuan Pak Jokowi juga gitu ya. Pertama soal petugas partai. Ketika Pak Jokowi masuk PDI Perjuangan, beliau tahu persis ada istilah itu di kita. Dan itu adalah istilah internal di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, di mana kader-kader yang mendapatkan penugasan di jabatan-jabatan politik itu kita sebut sebagai petugas partai dalam artian aparatur ideologis. Karena tugas-tugas petugas partai itu di dalam anggaran dasar jelas disebutkan mengorganisir rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat, melakukan penyadaran politik pada rakyat, mobilisasi kekuatan rakyat. Itulah tugas dari petugas partai, ya, memperjuangkan program-program dan ideologi partai. Jadi petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan itu bukan pesuruh, bukan anak buah gitu ya. Itu yang kemudian ditwist, dibuat definisinya oleh orang lain gitu. Jadi dalam konteks itu kita memahami bahwa
yang disebut petugas partai oleh PD Perjuangan itu ada 3 pilar, yaitu kader yang berada di eksekutif, yang ada di legislatif, dan di struktural partai. Cara PDI Perjuangan berinteraksi dengan kader-kader itu, misalnya yang di DPRD, DPR RI, lalu yang bupati, wali kota, gubernur, itu dengan mekanisme 3 pilar. Jadi konteksnya adalah semacam musrenbang gitu ya, semacam musyawarah bersama. Itu cara kita berinteraksi dengan kader-kader yang ada di kekuasaan legislatif maupun di ada kekuasaan eksekutif. Jadi bukan main perintah-perintah, Mbak. Ya, karena dia gubernur kita perintah, karena dia bupati dia pesuruh kita, karena dia presiden dia anak buah kita. Coba dicek kapan sih? Ya, mungkin nggak? Karena PDI Perjuangan, Ibu Megawati terutama itu sangat konstitusional. Presiden itu pemimpin tertinggi Republik ini, nggak mungkin dia jadi bawahan partai. Karena begitu dia duduk di sana, dia adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Tetapi dalam konteks ideologis, anggaran dasar peraturan organisasi kita sudah mengatakan bahwa mereka yang menduduki jabatan publik itu punya tugas diberikan oleh partai, itu tadi memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperjuangkan program ideologis, mengkonsolidasikan kekuatan rakyat, memobilisasi kekuatan rakyat, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini adalah istilah yang kemudian dibuat orang seolah-olah bahwa kalau petugas partai itu pesuruh partai, anak buah partai. Tidak sama sekali. Bahkan Ibu Megawati itu kalau mau bertemu Presiden Jokowi, itu harus minta izin dulu. Ya, jangankan memerintah, mau ketemu aja minta izin, ada proses protokolernya. Ya, bahkan lebih sering Ibu Megawati yang dipanggil oleh Presiden. Gitu loh. Dalam penempatan kabinet juga sama gitu. Jadi itu adalah istilah pembangunan sebuah operasi narasi politik yang memang dibuat untuk mendowngrade PDI Perjuangan dan memberi legitimasi atas langkah-langkah politik presiden dan keluarganya hari-hari ini. Yang kedua, soal Ibu Mega menepis tangan, itu hoax ya. Jadi itu tidak benar ya. Jadi memang dibuat sedemikian rupa ketika turun itu dibuat cepat gitu ya, seolah-olah Ibu menepis tangan, padahal Ibu melepas tangan. Karena apa? Waktu itu Ibu pilek, coba lihat ya, sepanjang acara Ibu pilek, kan tangannya dia merasa kotor, dan Ibu cerita ini begini ketika jalan itu. Tapi lagi-lagi itu adalah operasi pembentukan opini, sama dengan kejadian Pak Jokowi duduk berhadapan di meja Ibu Megawati waktu Ya, betul. Rakernas. Ya, pada saat itu Ibu sakit lutut ya, sehingga tidak bisa duduk di sofa. Dia memilih nunggu presiden datang itu di ruang kerjanya karena kursinya lebih tinggi. Ya, namanya ruang kerja, Ibu biasanya hanya menerima tamu atau sekjen berhadapan langsung sambil tanda tangan surat dan seterusnya. Untuk presiden sendiri itu ada ruang VVIP disiapkan. Tetapi presiden karena tahu Ibu sakit ya, dia langsung ke ruangan Ibu, di mana tidak ada kursi di depan kecuali di depan mejanya Ibu Mega. Lalu kemudian dikatakan, wah presiden diadili tidak sopan kayak anak SD. Nah ini kan lagi-lagi operasi opini yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Oke, salah satu penggiringan opini yang kemudian dilakukan oleh pihak tertentu yang membuat narasinya justru dibalik begitu ya, Bang Deddy. Dan saya terima kasih sekali karena sudah dijelaskan, ada 3 video yang juga ramai di publik dan sudah dijelaskan lebih detail untuk konfirmasinya oleh Bang Deddy. Bang, di beberapa kesempatan, ini termasuk juga Pak Sekjen mengatakan Presiden Jokowi dan di lingkungan keluarganya, Mas Gibran, Mas Bobi, mendapatkan banyak karpet merah dari PDIP. Sampai Mas Bobi bisa menjadi wali kota di Medan, kemudian Mas Gibran yang juga bisa menjadi wali kota Solo. Arti karpet merah yang diberikan oleh PDIP pada keluarga Presiden Jokowi ini sebenarnya seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelaskan? Ya kita kan untuk mencalonkan kepala daerah itu kan biasanya sudah melalui proses yang panjang. Ada proses dari anak ranting pengurus anak cabang sampai DPC, ya dari bawah berjenjang dari kelurahan sampai ke kabupaten atau kota. Lalu orangnya biasanya sudah harus melalui kaderisasi, jenjang kaderisasi dari pratama, madya sampai utama gitu ya. Lalu tiba-tiba ya kita kan sudah mempunyai calon waktu itu di Solo untuk kasus Gibran, ya kita sudah punya 2 calon yang diputuskan oleh DPC.
Tetapi kan kemudian Pak Jokowi meminta langsung kepada Ibu Megawati karena beliau ingin mencalonkan Gibran maju di Solo. Padahal kita sudah punya calon tuh, calon wali kota dan wakil wali kota. Ya akhirnya kita Ibu Mega dengan rasa hormat kepada Pak Jokowi, ya, itu terpaksa menganulir keputusan yang menetapkan pasangan calon yang sudah diputuskan oleh pimpinan cabang di Solo, ya. Jadi itu kan karpet merah, walaupun kemudian Mas Gibran kita ikutkan kaderisasi dan ikut pelatihan calon kepala daerah. Jadi kita membuang kader nih, karena Presiden minta Gibran. Sama dengan Bobi di Medan. Pada saat itu kita punya wali kota incumbent, kader PDI Perjuangan yang sudah cukup lama. Ketika Presiden minta untuk Bobi menjadi wali kota di Solo, hal yang sama. Karena sayangnya Ibu Megawati kepada Pak Jokowi, kader kita yang incumbent wali kota Medan itu ya udah terpaksa kita pinggirkan, ya, untuk memenuhi permintaan Pak Jokowi. Jadi kalau dibilang memberikan karpet merah, ya itu kita mengorbankan orang, ya, demi rasa sayang kita terhadap Pak Jokowi. Karena apa? Kita berpikir untuk kepentingan rakyat juga. Kalau mereka ada di sana, tentu pembangunan APBN bisa dibawa lebih cepat ke sana karena berhubungan langsung dengan Presiden. Dan itu kan untuk keuntungan masyarakat juga, tidak semata-mata buat PDI Perjuangan karena memang ada nilai lebihnya gitu. Saya pertegas, Bang Deddy, artinya pencalonan Mas Gibran di Wali Kota Solo dan juga Mas Bobi di Medan ini confirm bahwa memang Presiden Jokowi yang meminta pada PDIP untuk keluarganya begitu ya, yang kemudian mengisi jabatan-jabatan tersebut? Ya, itu yang saya tahu. Oke, ada permintaan langsung berarti ya, Bang Deddy, dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut. Bang, belakangan di kontestasi Pilpres, kita membahas terkait Pak Ganjar sekarang. Ini kan yang terakhir kali yang saya tahu di beberapa pemberitaan kan kesannya begitu ya, Pak Ganjar ini dalam beberapa narasinya mengkritik hasil kinerja Presiden Jokowi, seperti yang bisa saya sampaikan diantaranya adalah program maritim Presiden Jokowi yang dikatakan mandek 10 tahun, kemudian pembangunan maritim yang tidak niat, sampai dikatakan bahwa Presiden Jokowi banyak melakukan kekeliruan dalam pengelolaan ekonomi negara. Ini arahnya apakah memang kemudian nantinya pasangan Ganjar Mahfud ini akan mengkritik hasil kerja Presiden Jokowi karena kondisi yang tidak baik antara PDIP dan Presiden, atau seperti apa, Bang Deddy? Bukan, justru kita setia dengan gagasan awal. Kenapa kita mendukung mencalonkan Pak Jokowi dan kenapa rakyat cinta pada Pak Jokowi? Yaitu cara pandang membangun Indonesia. Itu yang sedang dilakukan oleh Mas Ganjar. Cara pandang yang kita susun berdasarkan ideologi PDI Perjuangan, cara pandang nawacita yang disusun bersama-sama oleh PDI Perjuangan, itu melihat laut sebagai kekayaan terbesar kita, sehingga muncul yang namanya tol laut, ya. Bagaimana kita mau mengembangkan ekonomi biru. Memang selama Pak Jokowi memerintah, kan dia fokusnya lebih banyak di darat, membangun jalan, ya, membangun dam, membangun bandara, ya. Walaupun ada membangun pelabuhan juga, gitu ya. Tapi kita ambil contoh begini saja, tol laut itu sampai sekarang justru semakin menurun, baik volume maupun intensitasnya. Upaya kita untuk menjadikan Indonesia, pelaku usaha Indonesia menjadi tuan di lautan kita sendiri, itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena kapal asing bebas masuk. Dulu kita mengusulkan agar Indonesia itu pelabuhannya terbuka hanya 2, sama seperti Amerika. Misalnya kita nanti kita harusnya cukup buka di timur, di barat tuh ada di Medan, ya, atau di Riau. Lalu untuk wilayah timur ada di katakanlah di Bitung misalnya begitu. Sehingga untuk wilayah dalam Indonesia, kapal-kapal Indonesia lah yang kemudian melayani misalnya ekspor impor itu. Dengan begitu maka usaha maritim kita menjadi bankable, ya. Artinya orang-orang kita kemudian mau membeli kapal lalu berusaha. Karena apa? Pintu impor tuh hanya ada di 2 titik. Kalau sekarang kapal dari negara manapun itu bebas masuk ke wilayah mana saja. Nah itu kan sampai sekarang nggak dikerjakan.
Lalu kemudian bagaimana kita membangun satu industri maritim yang tangguh. Coba dicek, adakah BUMN ya yang mengelola laut kita dengan benar sampai hari ini? Ya, kita tahu ada beberapa BUMN berhubungan dengan laut, ya, itu kinerjanya yang hancur-hancuran. Tidak ada investasi kita yang besar di sana. Kita lihat di bursa efek, ada berapa perusahaan yang listed di sana? Kan cuma ada 2 atau 3, itu pun cuma 1 yang aktif gitu ya. Padahal kita tahu nilai ekonomi laut kita itu puluhan triliun per tahun. Tetapi kan memang selama 9 tahun ini itu sama sekali tidak dikerjakan. Baru belakangan Presiden cerita soal misalnya rumput laut, yang menurut kita cukup terlambat. Dapil saya Kalimantan Utara. Saya udah bertahun-tahun mencoba mendorong bagaimana perhatian untuk apa namanya hilirisasi daripada rumput laut. Baru tahun lalu Menteri datang ke sana setelah saya bujuk-bujuk gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan jalan. Tapi di luar itu ekonomi biru ya apa namanya kapitalisasi laut menjadi modal pembangunan selama Pak Jokowi memerintah memang itu bisa dikatakan sangat minim. Jadi yang disampaikan Mas Ganjar itu bukan kritik kalau menurut saya, tetapi membawa kembali cara berpikir, ide-ide dasar, ide awal tentang nawacita dan seterusnya. Oke, mengisi kekosongan-kekosongan hasil kinerja Presiden Jokowi begitu ya, Bang Deddy, yang kemudian akan Ya, dilanjutkan karena kan nanti di masa kepemimpinannya. Ya mantranya Pak Ganjar itu kan memang melanjutkan dan menyempurnakan gitu ya. Bagian-bagian baik dari apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi soal connectivity, it's okay. Tugas selanjutnya menyempurnakan bagaimana mengkapitalisasinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini kan belum terlalu banyak menyentuh misalnya begitu. Karena memang baru dibangun. Ya wajar dong misalnya gitu. Jadi jangan diletakkan sebagai semata-mata kritik, tapi ini mengembalikan ruh nawacita tadi itu ke rel yang sebenarnya. Oke, baik. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Deddy. Ini kan Bang Deddy juga politisi PDI Perjuangan yang juga mengenal Presiden Jokowi begitu ya. Kemarin di beberapa kesempatan politikus senior PDIP Pak Pandana Baban juga sempat ditanya pertanyaan yang sama. Apakah Presiden Jokowi yang sekarang dengan tadi disampaikan merupakan sutradara dari drama Korea di Indonesia adalah Presiden Jokowi yang juga sosoknya dikenal oleh Bang Deddy, atau ada yang berubah dari sosok seorang Presiden Jokowi, Bang? Saya kira Presiden Jokowi hari ini bukan Presiden Jokowi yang 2014 kita perjuangkan habis-habisan. Presiden Jokowi 2014 adalah politisi yang berasal dari rahimnya rakyat. Politisi yang datang dari penderitaan, dari jalan hidup yang memang tidak berbeda dengan kebanyakan kita. Presiden Jokowi hari ini adalah orang yang sudah berkuasa selama 21 tahun dalam jenjang-jenjang kekuasaan yang ada di Republik ini. Dan kita melihat bagaimana beliau mengambil tindakan-tindakan yang berbeda dengan apapun yang kita perjuangkan di masa lalu. Misalnya, bagaimana mungkin dia memilih mendukung orang, ya, walaupun secara tidak langsung dengan menempatkan anaknya di dalam kubu itu, ya, bagaimana mungkin dia melakukan itu, padahal seharusnya estafet kepemimpinan diberikan kepada mereka yang lebih segar, lebih punya tenaga, lebih punya visi. Bukan orang yang dia kalahkan 2 kali dalam kontestasi pemilu. Jadi kan dari situ saja sudah kelihatan bahwa Pak Jokowi itu 360 derajat berbeda dengan orang yang kita perjuangkan tahun 2004. Oke, 360 derajat berbeda dari yang diperjuangkan di awal pencalonan dari Presiden Joko Widodo, seperti itu ya, Bang Deddy. Sebagai closing statement juga, Bang Deddy, tadi drama politik yang terjadi, drama Korea yang Anda sampaikan ini ada di lingkungan Presiden Jokowi. Kalau dari kacamata Anda, apakah kemudian drama ini akan berakhir atau justru berkemungkinan untuk menjadi terjadinya drama-drama yang lainnya jelang kontestasi atau bahkan sampai nanti masa kepemimpinan yang ada? Iya, saya kira ini semua baru episode pembuka ya. Nanti memasuki masa kampanye kita akan melihat bagaimana intensitas dari drama Korea di sekitar Pak Jokowi, di sekitar pemerintahan gitu ya, dalam hal kontestasi ini. Terus terang saya pribadi dan banyak orang sangat meragukan bahwa Pak Jokowi bisa netral. Presiden bisa netral itu saya kira itu jauh panggang dari api.
Karena jangankan dalam kontestasi politik seperti ini, di mana presiden yang sedang menjabat anaknya maju dalam kontestasi sebagai wakil presiden, pertaruhannya kan besar. Pertaruhan kehormatan, martabat, dan wibawa itu sangat besar. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan anaknya kalah? Ya, sebagai seorang ayah, itu tentu sangat-sangat tidak mungkin terbayangkan. Sebagai orang yang merasa sangat berkuasa, sangat tidak mungkin dia melepas anaknya bertarung tanpa ada bantuan. Itu pemikiran common sense gitu ya. Tinggal nanti bagaimana membuktikan bahwa Jokowi dan instrumen kekuasaan memang tidak bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kalau kita lihat hari-hari ini bagaimana polisi, ya, kepolisian mulai turun ke kantor-kantor partai, ya, ini kan sebuah gejala yang menurut kami adalah upaya intimidasi. Karena tidak ada kegentingan yang memaksa atau keperluan. Polisi datang ke kantor partai seperti di Solo dan di Pasuruan. Urusannya apa? Partai politik itu lembaga resmi yang tercantum dalam konstitusi negara. Tidak sedang melakukan perbuatan jahat, tidak sedang melakukan kegiatan yang ramai, tapi datang nanya-nanya urusan polisi apa. Ya, saya kira ini hal-hal sangat mendasar yang menjadi indikasi bahwa pemilu ini sangat jauh dari mungkin jurdil dan luber. Pemilu ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pemilu paling rusak sepanjang sejarah. Karena apa? Karena potensi penggunaan aparat kekuasaan itu sangat besar. Tinggal pembuktiannya nanti kita lihat. Apakah kekhawatiran ini ya benar-benar terjadi atau Jokowi memilih jalan negarawan, ya, yang saya sendiri cukup meragukan gitu ya. Tapi kita tetap berharap presiden dan semua mereka yang sekarang memegang kekuasaan yang bisa mengintervensi pemilu benar-benar berpikir sebagai penjaga marwah pemilu, marwah negara. Itu sangat penting. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan Bang Deddy kemudian kita bisa berbincang lagi. Terima kasih, selamat sore. Oke Tribuners, demikian program Tribun News on Focus. Kali ini nantikan program Tribun News on Focus untuk pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.